Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan kakak. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang Kingdom Plantae. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di materi Kingdom Plantae hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri umum plantae. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri morfologi tumbuhan lumut, bryophyta, dan tumbuhan paku. Ketiga, mengklasifikasi lumut berdasarkan ciri-ciri morfologis. Yang keempat, membedakan Angiospermae dan Gymnospermae. Dengan kompetensi dasar, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Oke, sebelumnya kan kakak sudah memberitahukan kalian atau mengarahkan kalian untuk mempelajari, untuk mencari referensi di internet atau sumber-sumber yang kalian ketahui dan kalian pelajari. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang materi Kingdom Plantae agar mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini kalian dapat menangkap dengan jelas seperti itu. Oke, langsung saja ya. Nah, pengertian Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil itu apa sih, Kak? Nah, klorofil ini adalah zat hijau daun yang dimana berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan ini mampu membuat makanannya sendiri. Nah, kalau misalkan tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri ini, kita sering sebut dengan sebutan autotrof. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Di luar konteks formal adik-adik, kata tumbuhan ini mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa dan multiseluler. Muncul banyak kritikan mengenai contohnya seperti fungi, termasuk bagian dari Kingdom Plantae, karena fungi mendapatkan makanan bukan melalui proses fotosintesis, melainkan dari sisa-sisa bahan organik. Nah, selain itu juga bahan penyusun dinding sel fungi tidak sama dengan tumbuhan, justru lebih mirip dengan hewan. Oleh karena itu, fungi dikeluarkan dari Kingdom Plantae dan membuat kingdom tersendiri yang dinamakan dengan Kingdom Fungi yang materi kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Nah, sebagian besar jenis alga juga dikeluarkan dari Kingdom Plantae karena tidak mempunyai klorofil. Slide kedua, pengklasifikasian Kingdom Plantae. Nah, pengklasifikasian Kingdom Plantae ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada filum Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang kedua ada filum Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan yang ketiga filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini sering kita sebut ada yang Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sebelum itu kita bahas tentang ciri-ciri Kingdom Plantae. Tumbuhan dikatakan sudah berevolusi sebelum hewan dan terletak pada awal paling rantai makanan. Nah, tanpa tumbuhan ini, sebagian besar organisme ini tidak dapat bertahan hidup adik-adik. Nah, tumbuhan bisa tumbuh subur bahkan dalam kondisi paling keras, bahkan daerah dingin, tundra dari bumi, bahkan mengandung beberapa vegetasi. Nah, kira-kira ciri-ciri plantae ini seperti apa sih, Kak? Nah, yang pertama, ciri-ciri dari Kingdom Plantae ini adalah multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang kedua, autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima, hidup di daratan yang lembab atau perairan. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang ketujuh, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Ke-8, bereproduksi secara seksual.
Seksual itu dari putik dan benang sari, maupun aseksual itu melalui cangkok, tuna, setek, dan lainnya. Yang 9, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. 10, memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa, memiliki organ dan sistem organ, memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual. Ingat ya, organ reproduksi pada tumbuhan itu nantinya berfungsi atau berkembang biaknya itu ke dalam seksual, bukan aseksual. Kalau aseksual itu melalui bantuan atau tangan manusia kayak cangkok, tuna, setek, seperti itu. Dan yang 11, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Seperti itu. Oke. Yang pertama ada filum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di luar konteks formal, kata tumbuhan ini mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa dan multiseluler. Nah, si filum Pteridophyta atau tumbuhan paku ini telah mempunyai jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati, dan tumbuhan paku ini bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan ini juga mengalami metagenesis. Pada umumnya, tumbuhan paku ini hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis, tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Nah, Pteridophyta ini adalah tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati, berkembang biak dengan spora atau Cormophyta berspora dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, pembuluh angkut xilem dan floem, serta berakar serabut. Kira-kira ciri-ciri dari tumbuhan paku ini apa sih? Nah, yang pertama, spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bagian bawah daunnya. Yang kedua, batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan. Dan ketiga, daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung atau circinatus. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian duduk di bangku perkuliahan, mungkin kan kalian kan jurusan IPS nih, mungkin kakak hanya memberitahu aja, circinatus ini mungkin nanti akan dipelajari, bentuk-bentuk daun ini nanti akan dipelajari di bangku perkuliahan karena secara mendetail lagi. Karena kalian masih kelas 10, jadi hanya basic yang diajarkan seperti itu. Nah, jika kalian tahu, adik-adik sekalian, si tumbuhan paku ini memiliki jenis-jenis lain gitu. Yang pertama, ini ada paku sejati atau yang kita sebut dengan Theriopsida. Yang kedua ada paku purba atau Psilopsida. Yang ketiga ada paku ekor kuda yang kita sebut Spenopsida, dan yang terakhir ada paku kawat atau Lycopsida. Oke, lanjut yang pertama yaitu ada paku sejati atau Theriopsida. Nah, jenis ini memiliki batang, akar, dan daun sejati. Nah, pada daun muda tumbuh menggulung atau circinatus, dan jumlah spesiesnya paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Contohnya seperti suplir atau Adiantum cuneatum dan semanggi Marsilea crenata. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, yang paling banyak yang kita jumpai dan paling mudah dijumpai itu adalah jenis paku sejati, karena paku sejati ini dapat tumbuh di tempat yang lembab. Contohnya seperti di parit, itu ada biasanya di dinding-dindingnya itu tumbuh, lalu ada di taman seperti itu. Dan yang kedua ada paku purba. Nah, jenis ini menghasilkan satu macam spora atau homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Nah, jumlah spesies tumbuhan paku hampir punah, yaitu tersisa 10 sampai dengan 13 spesies, contohnya Psilotum dan Rhynia. Dan yang ketiga ini ada paku ekor kuda atau Spenopsida. Nah, jenis ini disebut ekor kuda dikarenakan bentuk batangnya yang mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini di daerah subtropis atau tempat yang lembab. Sporangiumnya ini berupa strobilus
gametofit biseksual dan memiliki klorofil. Nah, jenis paku ini merupakan paku homospora atau menghasilkan satu macam spora dengan jumlah spesiesnya sekitar 15 spesies. Contohnya Equisetum. Dan yang terakhir itu ada paku kawat atau Lycopsida. Nah, paku kawat ini dapat menghasilkan dua macam spora. Atau yang kalau misalkan kita sebut itu nama lainnya yaitu seperti heterospora. Nah, pada gametofitnya ini tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua, yaitu biseksual dan uniseksual. Jumlah spesiesnya paku kawat adalah sekitar 1000 spesies, contohnya Lycopodium dan Slaginella. Selanjutnya, nah karena materi Kingdom Plantae ini sangat amat luas, jadi kakak minta juga kan kalian tidak terpaku dengan apa yang kakak jelaskan, jadi kalian bisa mencari referensi kan sebelumnya. Kakak bilang ke kalian seperti itu di grup WhatsApp. Jadi selanjutnya ini ada filum Brophyta atau tumbuhan lumut. Brophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Brophyta mempunyai suatu rizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Nah, Brophyta juga biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Dan Brophyta ini adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau Cormophyta dengan tumbuhan bertalus atau Talophyta. Kalau misalkan yang berkormus kita sebut Cormophyta, kalau misalkan tumbuhan bertalus kita sebut sebagai Talophyta. Nah, sama halnya Pteridophyta. Brophyta juga ini mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Next. Di sini ada ciri-ciri Brophyta. Di antaranya, yang pertama, tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1-2 cm. Ingat ya, makroskopis berarti dapat dilihat. Kalau mikroskopis, dia tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Yang ketiga, memiliki dua bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gametofit. Dan yang ketiga, dan yang keempat maksudnya, merupakan tumbuhan peralihan karena dapat tumbuhan yang berupa talus atau lembaran yaitu lumut hati, dan tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan batang, akar, dan daun sejati atau yang kita sebut sebagai lumut daun. Talophyta merupakan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Yang terakhir, tumbuhan lumut merupakan vegetasi perintis atau suatu tumbuhan pelopor atau tumbuh sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis Brophyta atau tumbuhan lumut. Sebenarnya beberapa tumbuhan lumut ini yang hidup di daerah hutan hujan dan dapat dijadikan sebagai penahan erosi serta digunakan untuk menyerap air. Markantia contohnya juga dapat dijadikan sebagai obat penyakit hati dan ornamen tata ruang. Dan beberapa spesies tumbuhan ini seperti Sphagnum dapat dijadikan sebagai obat mata dan kulit. Itu tadi yang kakak jelaskan adalah manfaat dari beberapa tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, ini selanjutnya ada jenis-jenis Brophyta. Yang pertama ada Bryopsida atau lumut daun, Hepaticopsida yaitu lumut hati, dan Anthocerotopsida atau disebut dengan lumut tanduk. Next. Yang pertama ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, lumut daun ini merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Itu berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru, contohnya Sphagnum dan Polytrichum. Nah, adik-adik sekalian, untuk melihat si lumut daun ini, mungkin kalau misalkan secara detail itu harus menggunakan mikroskop, bantuan mikroskop. Tapi kalau misalkan
kita melihat secara langsung, itu bukan yang kita amati itu bukan satu, tetapi itu banyak. Dan untuk cara melihat si lumut daun secara utuh atau bagian-bagiannya secara utuh, itu kita perlu bantuan mikroskop dan tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang seperti itu. Next ada Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, lumut hati ini merupakan lumut berumah dua atau Deuceus. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobu seperti bentuk hati manusia. Selain itu, jenis lumut ini membentuk zigot. Nah, reproduksinya ini aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan kuncup. Kuncup atau gemacup. Nah, gemacup ini adalah struktur khas yang ada pada sebuah gametofit yang berupa mangkok dan mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Nah, gema dapat tersebar dan lepas oleh air yang kemudian tumbuh dan membentuk lumut baru. Pada reproduksi seksual dengan cara fertilisasi antara ovum dan sperma, contohnya Marchantia polymorpha. Dan yang terakhir ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Gametofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit, contohnya Anthoceros laevis. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang filum spermatofita atau tumbuhan berbiji. Istilah spermatofita berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma, yang berarti biji, dan piton yang berarti tumbuhan. Nah, biji atau tumbuhan berbiji ini merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Nah, spermatofita ini dibagi menjadi dua subdivisi yang tadi kakak bilang. Ada Angiospermae yang kita bilang dengan sebutan berbiji tertutup, dan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Nah, spermatofita ini hidup di darat dan beberapa hidup di air. Kalau misalkan di air ini contohnya seperti teratai. Dan spermatofita ini memiliki batang, akar, dan daun sejati. Nah, filum spermatofita ini tadi kakak bilang terbagi menjadi dua. Ada yang tumbuhan berbiji tertutup yang sering kita sebut Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka disebut Gymnospermae. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Ciri-cirinya diantaranya yaitu daunnya lebar dan berbentuk pipi, tulang daunnya berbentuk menjari, menyirip, sejajar atau melengkung. Nah, hidupnya sebagai perdu, pohon, semak, dan herba. Alat perkembangbiakannya berupa benang sari dan putik. Memiliki bunga sejati dengan perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya, Angiospermae dibagi menjadi dua kelas, diantaranya yaitu monokotil atau tumbuhan berbiji yang berkeping satu atau tunggal, dan dikotil yang memiliki dua daun lembaga atau dikotiledon. Dan yang ini ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri Gymnospermae diantaranya yaitu Gymnospermae memiliki alat kelamin yang terpisah di mana sel telur terdapat dalam strobilus betina dan serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan. Bakal bijinya ini tersusun dalam strobilus, dan strobilus atau runjung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar, daunnya kaku, tebal, dan sempit. Dan tulang daun
tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, akarnya berbentuk tunggang, biasanya pohon atau perdu tidak ada yang berupa herba, dan Gymnospermae ini adik-adik sebenarnya terbagi lagi menjadi 4 kelas, diantaranya ada Ginkgoinae, yang kedua ada Cicadinae, ketiga ada Granitinae, dan yang terakhir ada Coniferinae. Kalau misalkan contoh tumbuh-tumbuhannya itu ada damar, ada pakis haji, melinjo, dan Pinus mercusi. Oke, berbicara tadi kan udah dijelaskan tentang dari Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Di sini kakak akan menjelaskan tentang manfaat Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam Kingdom Plantae. Pada rantai makanan, Kingdom ini berperan sebagai produsen. Kingdom Plantae ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari tumbuhan paku atau Pteridophyta yang bermanfaat sebagai pupuk hijau pada tanaman padi, dapat dijadikan sebagai bahan sayur-sayuran, dapat dijadikan sebagai tanaman hias, dan diproses sebagai obat luka. Kalau tumbuhan lumut atau Bryophyta dengan spesies Sphagnum juga dapat digunakan sebagai obat kulit, hati, dan mata. Beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan juga berfungsi sebagai penahan erosi dan menyerap air. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan tentang materi Kingdom Plantae. Mungkin untuk lebih jelasnya juga kalian diperbolehkan untuk melihat referensi-referensi di internet yang ada atau buku-buku yang kalian punya. Kakak kira cukup. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat kalian mengerti dan paham. Dan mungkin untuk penugasannya nanti kakak akan mengirim tugas di KI 4 di mana kalian harus membuat produk, yaitu membuat siklus hidup atau daur hidup tumbuhan lumut, paku, Angiospermae, dan Gymnospermae. Dan kakak rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.